tentunya ini juga menjadi apa ya, menjadi pemicu kita atau menjadi amunisi kita untuk kedepannya lebih baik lagi. Kita melihat bahwa eh, pelaksana hukum itu tidak bekerja. Lembaga bantuan hukum itu bukan hanya di dalamnya advokat-advokat saja, tetapi juga mahasiswa-mahasiswa hukum. Jumpa pemirsa, kita bersua lagi di Coca-Cola Komenda Kalsel Komunikasi Langsung. Dan bersama saya Rini masih di sini di Coca-Cola. Kita akan berbincang dengan beberapa narasumber. Hari ini kita membahas soal hukum. Wow, hukum ya. Hukum yang seperti apa untuk Kalimantan Selatan. Ini pembahasan yang sungguh menarik karena melek hukum itu perlu, tapi yang seperti apa? Saya langsung saja ingin menyapa narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada Pak Muhammad Ihsan SHMH, Koordinator Intelijen pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Pak Ihsan. Ya. Dan juga ada Pak Dadi Pahmanadi SH LLM, akademisi ini ya, Direktur Klinik Hukum DF. Ya. Sehat Pak Rini? Sehat? Ya. Saya sehat. Oke. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ketemu Juga di lagi, ujung sana. ketemu lagi. Iya, ketemu lagi Ya. kita ya Pak ya. Oke. Pak Gilang, nah ini kayaknya lebih muda ya, kelihatannya begitu. Pak Gilang Fitri Hermawan, SH MKN, mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum, S3 Hukum ya di ULM. Ini bicara soal peran mahasiswa nih pastinya, Betul mahasiswa hukum. Oke, baik, kita tidak berlama-lama, langsung saja pembahasan terkait hukum ini. Untuk Pak Ihsan mengenai optimalisasi pelayanan hukum nih mungkin Pak ya yang kita angkat. Pelayanan hukum masyarakat melalui penyuluhan mungkin atau bantuan hukum. Saya mau menggali terlebih dahulu nih Pak, peran dari kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan juga akses bantuan hukumnya kepada masyarakat. Seperti apa Pak sejauh ini pelayanan hukum di kejaksaan? Makasih Mbak sebelumnya. Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, perubahan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, itu mengamanatkan Kejaksaan RI untuk melakukan salah satunya penerangan hukum, penyuluhan hukum, dan bantuan hukum. Nah, penerangan hukum dan penyuluhan hukum itu ada di bidang intelijen. Jadi ada dua bidang di sini terkait dengan penerangan hukum dan pelayanan hukum maupun bantuan hukum. Kalau pelayanan hukum dan penerangan hukum itu adanya di bidang intelijen. Sedangkan bantuan hukum itu adanya di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, bidang perdata dan tata usaha negara ini bisa melakukan pendampingan ataupun penerangan hukum juga, baik itu legal opinion, legal assistance kepada masyarakat umum untuk legal, tapi di luar pengadilan. Kalau di dalam pengadilan itu khusus untuk yang berkaitan dengan pemerintah, seperti misalnya BUMN, BUMD atau pemerintah daerah. Nah, untuk penerangan hukum dan penyuluhan hukum di bidang intelijen itu sudah kita laksanakan ada beberapa kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan jaksa masuk sekolah. Terus juga ada mungkin sudah sering mendengar juga jaksa menyapa. Nah, ini bentuk penyuluhan hukum yang kita berikan, tentunya tujuannya untuk memberikan pengenalan hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui tentang hukum itu sendiri dan menghindari. Otomatis kan kalau dia nggak tahu gimana caranya dia menghindari. Betul. Tapi kalau dia sudah mengetahui, sudah melek hukum, tentunya dia bisa bagaimana cara untuk menghindari keterkaitan atau terlibat dengan hukum itu sendiri. Itu Mbak. Ya, kalau saya berpindah ke Pak Dadi ini, kalau saat ini sendiri ini bagaimana Pak melihat kondisi dari masyarakat kita? Apakah mereka sudah kondisi literasi hukum masyarakat saat ini sudah memang benar-benar tahu atau paham tentang hukum atau seperti apa? Kalau dari pengamatan? Ya,
Tentu dalam ruang lingkup kacamata saya sebagai akademisi ya, secara secara pendidikan, dalam pendidikan hukum itu sendiri, mahasiswa, terutama mahasiswa di bidang hukum ya, itu secara klaster mungkin dalam mencermati hukum kita sudah paham. Nah, tetapi dalam skala masyarakat tentu kan ini kan ada pemahaman yang berbeda dengan antara teori dan praktek tentunya. Dimana kalau kita melihat secara gamblang dalam praktek-praktek yang terjadi di masyarakat, masih ada sedikit permasalahan soal ketidakadilan, ya kan? Nah, soal-soal ketidakadilan itulah yang kemudian menjadi disuarakan, sehingga kita tentu harus aware lah terhadap hal ini, meskipun hari ini terlepas dari soal permasalahan ketidakadilan tadi, karena teknologi juga berkembang, ya kan? Teknologi juga berkembang sehingga banyak informasi-informasi yang bisa menjadi disalahgunakan. Nah, itu berbahaya sebetulnya karena dapat berawal dari misinformasi, itulah yang menjadi dapat ketimpangan hukum. Terjadi ketimpangan hukum. Selain selain persoalan ketidakadilan tadi. Makanya hari ini itu potret saya menyayangkan sekali kemudian timbul jargon no viral no justice. Iya. Ya, no viral no justice ya. Seakan-akan kemudian kita melihat bahwa pelaksana hukum itu tidak bekerja. Padahal semua infrastruktur hukum itu kan sudah bekerja maksimal begitu. Katakanlah rekan-rekan dari seperti Bapak di sebelah saya ini, kejaksaan, kepolisian, saya yang sebetulnya akademisi tetapi juga sering terus terang Mbak Rini dicari oleh masyarakat hanya untuk konsultasi mengenai permasalahan hukum dari yang kecil, sedang sampai yang paling rumit. Nah, begitu. Iya, biasanya tuh kalau nggak viral nggak diproses nih hukumnya. Betul. Gitu kan Pak ya. Iya. Nah, itu juga masih dialami oleh para kejaksaan nih, yang menerima misalnya nih lagi penyuluhan masyarakat atau siapapun itu yang menjadi peserta atau audiensnya dari kejaksaan sendiri. Merasa seperti itu juga Pak? Ya, jadi itulah fungsinya salah satu penerangan hukum. Penerangan hukum itu kita memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentunya, baik itu dalam bentuk sosialisasi seperti hari ini yang kita laksanakan, atau misalnya penyuluhan hukum di sekolah-sekolah itu kan dalam bentuk pengenalan dini kepada generasi muda. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan no viral no justice, tentunya ini juga menjadi pemicu kita atau menjadi amunisi kita untuk kedepannya lebih baik lagi kan seperti itu. Lebih aware terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat. Betul. Justru kami dari kejaksaan sendiri itu melalui Pak Jaksa Agung menginstruksikan kepada jajaran baik itu di Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi sampai ke Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri, itu juga diinstruksikan sama beliau bahwasanya kita di penegakan hukum sekarang itu adalah lebih tajam ke atas. Jadi tanpa pandang bulu gitu, dan juga humanis ke bawah. Salah satunya yang mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga sudah sering mendengar terkait dengan restoratif justice yang sudah dilakukan oleh kejaksaan. Tentunya udah ribuan perkara yang sudah dihentikan. Nah, cuma kan memang yang seperti itu terkadang tidak terekspos ke masyarakat luas. Nah, inilah fungsinya penerangan hukum yang ada di bidang intelijen untuk menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa ada loh prosesnya, humanisnya kita ke kalangan masyarakat tentunya dengan dalam bentuk restoratif justice gitu. Terus juga mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga sering melihat berita-berita yang sedang ditangani oleh kejaksaan
baik itu Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi sampai dengan Kejaksaan Negeri, tentunya perkara-perkara back vice, perkara-perkara besar yang ditangani. Artinya kita justru lebih tajam lagi ke atas. Ya, ya. Baik, kita berpindah dulu ke Mas Gilang. Gilang Fitri Hermawan ini seorang mahasiswa di S3 Hukum ya? Ya, program doktor ilmu hukum. Ya. Ini melihat dari mungkin masih menjadi fenomena, fenomena ini ya. Masyarakat juga masih ada tadi beberapa yang perlu konsultasi gitu ya, Bang ya. Nah, ini peran dari mahasiswa sendiri, kontribusinya dari mahasiswa hukum sendiri ini untuk bisa menyadarkan masyarakat atau menyadarkan publik terkait dengan kepahaman mereka tentang hukum sendiri seperti apa ini, Mas Gilang? Iya. Sebenarnya mahasiswa itu kan bukan hanya menjadi calon praktisi atau akademisi hukum, tetapi juga sebagai agen of change atau agen perubahan ya, di mana menjembatani antara teori di kampus dengan realita yang terjadi di lapangan. Jadi bagaimana mahasiswa itu menerapkan ilmunya di lapangan. Misalnya yang sudah pernah terjadi, yang sudah pernah kami lakukan di Kabupaten Banjar itu melakukan penyuluhan bagaimana pentingnya legalitas kepemilikan tanah, lalu terkait mediasi jika terjadi konflik, lalu terkait lembaga bantuan hukum seperti apa, seperti itu. Jadi memang juga turun ke lapangan juga lah. Betul. Dan berkolaborasi juga dengan pihak-pihak Bapak ini. Ya, pihak-pihak praktisi hukum. Praktisi hukum. Ya, contohnya kayak magang, seperti magang, lalu kita di hukum itu bukan hanya magang juga, tapi KKN kerja di desa-desa itu melakukan beberapa penyuluhan juga terkait urgensi dari mana hukum dari hukum itu. Iya, Pak Ihsan, kalau kita melihat nih Pak, mungkin penyuluhan sudah dilakukan, sosialisasi sudah dilakukan juga, baik itu kejaksaan ataupun instansi lainnya yang berkaitan dengan hukum ya. Nah, untuk daerah-daerah terpencil Pak, itu seperti apa Pak masyarakatnya? Dan ini juga nanti berkaitan dengan Bang Dadi ya, mengenai bagaimana di daerah-daerah terpencil juga mereka melek hukum nggak sih gitu? Ya Mbak, makasih Mbak. Saya perlu kasih informasi juga, tadi sudah disampaikan dari praktisi, bahwasanya yang bersangkutan juga memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Nah, justru di sini juga kami juga menyampaikan informasi bahwasanya di Kejaksaan itu berdasarkan Undang-Undang 11/2021 tadi yang saya sampaikan, bahwa Kejaksaan punya kewenangan itu. Nah, ini juga perlu disampaikan nih, mohon informasinya juga kepada masyarakat, bahwasanya masyarakat juga bisa nanti berkonsultasi hukum kepada Kejaksaan. Itu melalui bidang perdata data soal negara. Selain kita melakukan pelayanan hukum. Jadi datang ke Kejaksaan itu bukan hanya berproses hukum ya? Bukan hanya karena dipanggil ataupun karena ada bermasalah hukum, enggak. Artinya Kejaksaan membuka ruang yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk menyampaikan apa keluh kesahnya, apa yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga kita bisa memberikan pandangan hukum terhadap masyarakat itu. Tapi hanya bisa memberikan pandangan hukum, tidak bisa mewakili. Karena Kejaksaan itu melalui jaksa pengacara negara itu hanya bisa mendampingi itu pemerintah ataupun BUMD. Terus menyambung tadi yang ditanyakan oleh Mbak tadi terkait dengan daerah terpencil, ini seharusnya juga yang hadir pada hari ini juga Kasipenkum nih Mbak, yang hadir pada hari ini karena dia memberikan pelayanan hukum. Kebetulan hari ini juga sedang ada kegiatan di daerah terpencil tadi Mbak sampaikan. Hari ini ada jaksa masuk sekolah di Batu Licin. Nah, artinya kita juga masif Mbak. Hanya saja kan memang mungkin tidak tersampaikan kepada masyarakat apa yang kita lakukan gitu. Inilah mungkin juga peran kami di bidang intelijen sendiri juga mungkin menjadi evaluasi untuk ke depan. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan itu dapat terekspos kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui apa sih peran Kejaksaan gitu. Hari ini ada beberapa kegiatan, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ini, kegiatan jaksa masuk sekolah. Itu bukan hanya di kota Banjarbaru,
kita juga masuk karena wilayah hukum kita Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan itu tentunya Provinsi Kalimantan Selatan. Kalsel ya. Ini juga dilakukan di berbagai daerah gitu. Nah, selain itu, selain Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan juga, Kejaksaan Negeri juga punya kewenangan yang sama. Jadi kita memang ada kegiatan di bidang intelijen itu terkait dengan penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Nah, tadi yang saya sampaikan jasa menyapa, jasa masuk sekolah, terus juga bantuan hukum juga di masing-masing kejaksaan negeri itu membuat satu posko, di mana posko itu bisa menerima masyarakat terkait keluh kesah masyarakat. Gitu. Iya, jadi tidak hanya di lembaga hukum saja ya untuk Ya. menerima konsultasi itu. Gimana Bang Dadi? Ini kan klinik ya, klinik hukum. Ya, Itu biasanya kalangan dari mana aja sih, Bang? oke. Apakah juga dari yang pelosok-pelosok ini masuk Ya. juga? Jadi sebetulnya apa tadi saya menerangkan selain posisi saya sebagai akademisi ya, dalam kerangka apa namanya kami sebagai sebagai suatu lembaga atau organisasi di bidang hukum, tentunya juga mengalami hal-hal tersebut. Artinya begini, ketika ada kesempatan dalam suatu kerjasama kegiatan, misalkan dengan pemerintah daerah, maka kami melakukan satu pendidikan, semacam pendidikan seperti BIMTEK begitu dengan pemerintah daerah. Nah, kami pernah juga melakukan sosialisasi hukum kepegawaian seperti itu. Jadi melakukan aktivitas yang ada pada koridor tidak hanya kepada sentuhannya ke masyarakat, ke halayak, tapi juga ke ASN. Jadi sebetulnya ruang lingkupnya itu bisa luas, Mbak Rini. Tergantung proses di mana permasalahan hukum maksudnya itu letaknya sampai pada proses apa. Kadang-kadang kita hanya menerima curhat saja juga bisa dalam arti yang ada sangkut paut dengan hukum. Kadang-kadang lebih spesifik lah seperti itu. Misalnya kayak kenakalan remaja, kemudian yang ada kaitannya dengan sentuhan-sentuhan yang agak sensitif, memang ada beberapa dimensi kan, biasanya kekerasan seksual, asusila dan lain sebagainya. Hal itu kadang tidak bisa terekspos secara karena sensitif kan isunya. Nah, akan tetapi dalam penyadaran masyarakat terkait bidang hukum ini, selain klinik, karena sebagai akademisi maka saya bisa menjadikan satu dengan kegiatan akademisi saya. Misalkan ketika kita melakukan pengabdian tadi, penyuluhan seperti yang disebutkan Gilang tadi, dan penelitian. Nah, dari penelitian hukum itu terkadang banyak inovasi-inovasi dan temuan-temuan baru, Mbak. Seperti di minggu tadi saya baru kembali dari riset dari Pegunungan Meratus untuk riset tentang hukum adat. Hukum adat. Ya, di Pegunungan Meratus untuk riset tentang hukum adat, tentang pengakuan masyarakat hukum adat mengenai juga lingkungan di sana. Jadi secara akademis itu berpengaruh. Jadi selain kita riset, maka kita meneliti juga bagaimana sirkulasi hukum yang ada di sana. Nah, makanya yang tadi kita lihat seiring dengan kalau tadi disebut restoratif justice, maka sebetulnya kebaruan di dalam KUHP nanti yang baru 2026 itu akan mengakomodir hal-hal baru sebetulnya, tetapi hal-hal baru itu sudah ada dalam kebiasaan. Misal nih, di masyarakat pegunungan atau masyarakat daerah itu mereka mengenal kearifan lokal. Nah, tetapi kan tidak sama di setiap daerah karena itu hukum tidak tertulis. Misal boleh membawa senjata tajam, tetapi tujuan dan kegunaannya kan
untuk berladang, untuk aktivitas yang ada di sana. Padahal Nah, melalui hukum yang ini Padahal nggak boleh ya, gitu ya. tidak boleh melalui hukum positif atau hukum Iya, negara. iya, betul. Nah, berbeda halnya ketika misalnya ada di kota membawa senjata tajam seliuran seperti hari ini keresahan masyarakat ada gangster dan lain sebagainya, itu kan menjadi persoalan yang signifikan. Jadi hari ini kalau kita bilang soal literasi hukum, ya ini momentum yang sangat bagus untuk menerangkan kepada masyarakat dalam segala level, karena hukum ini titik tertingginya, memang saya sepakat apa yang dikatakan oleh Bapak dari intelijen tadi, titik tertingginya memang kasus-kasus berat, kasus-kasus besar. Tapi jangan lupa kasus-kasus ringan yang di bawah itu ketika dia viral maka akan menjadi besar problemnya. Nah, ini yang jadi masalah. Padahal dalam tingkat sentuhan, kalau itu tertanggulangi di awal harusnya sudah bisa. Tapi keburu viral lalu seolah-olah membesar. Nah, ini jadi persoalan sehingga seolah-olah penegakan hukum ini tidak jalan. Masyarakat tidak akan percaya lagi dengan hukum kita, terutama aparat penegak hukum. Mereka apatis, nggak mau lagi. Hari ini kita masih menemukan beberapa kasus, Mbak. Misal pencuri motor. Saya baru lihat di TV kemarin pencuri motor di Jawa, di daerah mana ya? Tiba-tiba langsung dapat dibakar. Dibakar sama massa. Kan itu tindak pidana, tidak boleh. Tapi ini kan bagaimana gitu. Jadi situasi kita seperti apa sih ketika menjamin keadilan itu untuk semua kalangan kalau kita bicara hukum itu tadi. Jadi saya kira kompleks masalahnya sebetulnya, Mbak Arini. Ya. Nah, melihat dari sedikit paparan dari akademisi hukum, kemudian juga dari kejaksaan ini, kalau dari kacamata mahasiswa sendiri, ada tidak menyentuh ke masyarakat yang memang kejadian ini seperti ini nih, tapi masyarakat ini masih belum paham gitu. Bagaimana sebagai mahasiswa hukum untuk bisa memberikan pemahaman kepada mereka-mereka. Kalau saya menganalisis nih ya, masyarakat itu tidak akan peduli ketika dia tidak menjadi bagian dari kasus itu, gitu. Ketika dia aman-aman saja, mereka tidak mau Apatis tadi. Gitu. Masa bodoh kan? Iya, masa bodoh. Ketika sudah masuk dalam kasus itu, misalnya, mereka pasti nyari tahu nih, ini hukumnya seperti apa ya? Kalau ini seperti apa ya? Gitu kan biasanya ya. Nah, tantangan itu merupakan tantangan nggak sih dari mahasiswa sendiri ketika ingin mengedukasi juga ke masyarakat, atau seperti apa nih, Mas Gilang? Ya, terima kasih. Jadi kalau dibandingkan sebelumnya, untuk pemahaman hukum bagi masyarakat itu cukup meningkat di daerah-daerah pelosok, karena mungkin ada hadirnya praktisi-praktisi, ada hadirnya akademisi, teknologi juga yang sangat maju sekarang, era sekarang. Tapi juga kita melakukan sebagai mahasiswa hukum juga perlu melakukan penyuluhan atau pemberitahuan terkait dari hukum ITE terkait hoax. Nah, itu juga sangat penting karena kita hidup itu bukan hanya adab bukan hanya adab dalam realita, tapi juga adab bagaimana menjalani dunia maya. Karena kan kita lihat sangat berkembang sekali terkait dunia maya sekarang, teknologi. Nah, seperti itu. Lalu terkait legalitas, karena saya merupakan alumni Magister Kenotariatan, legalitas hukum itu sangat-sangat penting. Contohnya misalkan benar apabila masyarakat itu belum menjadi bagian case tersebut, dia memang kurang meminati apa pentingnya dari informasi hukum tersebut. Contohnya saja misalkan ada belum dilakukan legalitas terkait kepemilikan sertifikat, misalkan sertifikat tanah, lalu dia menunda-nunda terkait jual beli, lalu nanti kedepannya bakalan terjadi
masalah yang lebih rumit karena kita tidak tahu seperti apa manusia, maksudnya umurnya Iya. sampai kapan kan ya. Nah, kalau pada saat itu dilakukan jual beli, maka meminimalisir berkepanjangan konflik hukum. Tapi itu tadi jika masyarakat masih belum menjadi bagian konflik tersebut, dia memang kurang meminati. Tapi itu menjadi tantangan bagi mahasiswa bagaimana melakukan penyuluhan hukum, arti penting dari hukum tersebut. Saya rasa bukan hanya tantangan bagi mahasiswa aja, Ya. Semua. dan kejaksaan juga ya Pak ya. Ya, Pak. Jadi masyarakat itu kalau nggak masuk ke dalam situ, mereka nggak peduli gitu ya Ya. dengan hukum. Kalau kita berbicara hukum kan artinya sejak hukum itu diberlakukan artinya seluruh masyarakat luas harus mengetahui. Harusnya. Seharusnya seperti itu. Cuma bagaimana menyampaikan informasi itu kepada masyarakat. Makanya salah satu yang kita lakukan ya dalam bentuk jaksa masuk sekolah itu kan salah satu bentuk kita menyampaikan informasi kepada generasi muda kita. Sejak dini ya. Sejak dini kita ada jaksa masuk sekolah, jaksa masuk pesantren dan sebagai macam kegiatan seperti di daerah-daerah tertentu itu ada jaksa alam itu di daerah-daerah tertentu yang memang ada suku anak dalamnya, kita sampai masuk ke situ, kita bikin perpustakaan di situ. Ya hanya mungkin memang tidak terekspos saja, Pak. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kejaksaan saya pikir sampai dengan saat ini sangat masif karena kita juga dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu dan terlaporkan ke Kejaksaan Agung. Nah, kembali lagi memang kurangnya terekspos kepada masyarakat luas sehingga masyarakat luas sampai dengan saat ini juga belum mengetahui secara utuh nih tugas dan fungsi kejaksaan itu. Nah, di kejaksaan itu sendiri kan mulai dari bidang pembinaan, ngurusi kepegawaian, bidang intelijen itu ngurusin terkait dengan Litpamgal, penyelidikan, pengamanan, terus juga penerangan hukum dan bantuan hukum lainnya, terus juga fungsi bidum, nah ini sebagai jaksa penuntut umum untuk menuntut perkara pidana, ada fungsi tindak pidana khusus itu melakukan penyidikan tindak pidana khusus tentunya, baik itu korupsi, HAM dan segala macamnya. Ada fungsi perdata dan tata usaha negara terkait dengan bantuan hukum, legal opinion, legal assistance, ada terkait dengan pengawasan, tentunya luas banyak sekali. Sampai dengan terakhir ini kan kita punya suatu bidang sendiri namanya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer. Nah ini untuk menangani suatu perkara yang perkaranya itu melibatkan anggota TNI misalnya. Artinya ada perkara koneksitas. Ada satu perkara yang ditangani pelakunya adalah sipil, ada pelaku dari militer. Nah kalau sekarang bisa kita lakukan bersama-sama melalui jasa tindak pidana militer itu, gitu Mbak. Iya, banyak sekali juga ya. Dan itu tadi di intelijen ini yang mencakup untuk bisa memberikan edukasi ya Pak ya kepada masyarakat. Kalau untuk turun ke lapangan, melakukan penerangan hukum dan penyuluhan hukum itu adanya di bidang intelijen. Masyarakat itu Pak biasanya, ini masyarakat awam nih, contohnya saya ya awam banget nih Pak. Kejaksaan itu tugasnya menghukum aja gitu. Nah ini tadi ternyata enggak ya Pak ya? Ya, banyak sekali. Justru di Undang-Undang 11 2021 itu ada 2 bidang yang memang difokuskan untuk membantu menginformasikan, memberi penyuluhan itu kepada masyarakat. Jadi saya sampaikan ada bidang intelijen dengan kewenangannya dan bidang perdata dan tata usaha negara. Ada 2 bidang itu. Iya, apalagi intel gitu. Takut itu masyarakat Pak. Bang Dadi. Siap. Tadi klinik nih, saya tertarik dengan klinik hukumnya. Oke. Saya sering mendengar lembaga hukum gitu. Advokat Ya. Atau lembaga atau firma hukum yang membantu mereka, misalnya LBH. ada LBH. Ya. Nah, kalau untuk klinik hukum ini seperti apa sih Bang di dalamnya? Baik. Ya, jadi kita di klinik hukum itu formulasinya mirip-mirip LBH, tetapi format klinik hukum itu lebih kepada pendidikan. Oke. Jadi lebih kepada pendidikan, edukasi, kemudian riset dan penyuluhan. Tetapi dalam aspek penanganan bantuan hukum, advokasinya, maka
klinik biasanya sampai pada gelar perkara. Sampai ke Akan tetapi nanti ada diteruskan dengan tenaga-tenaga ahli dari klinik yang sudah mempunyai kartu advokat. Oke. Ya, jadi atau pengacara begitu. Nah, itu kalau sudah masuk dalam dimensi ranah hukum. Ya. Tadi misalnya ada perdata, pidana atau administrasi misalnya, maka kan masuk sampai ke situ. Karena penyelesaian masalah hukum ini, Mbak Rini, sebetulnya yang paling sehat memang itu tidak harus sampai litigasi atau ke pengadilan. Oh, Nah, gitu ya. sebetulnya. Tetapi dalam kerangka yang luas, maka tidak mungkin juga persoalan kejahatan itu akan tidak sampai ke pengadilan. Misalkan orang membunuh, tidak mungkin selesainya hanya dengan restoratif justice, tetapi karena sistem hukum kita itu kan berbeda dengan sistem hukum di negara-negara lain seperti itu. Nah, kita masih mengadopsi pemidanaan yang mengadopsi sistem dengan pidana pokok. Meskipun hari ini ke depan KUHP itu memberi banyak cara baru di dalam pemidanaan. Misalkan nanti pemberlakuan pidana kerja sosial itu akan diberlakukan dalam KUHP baru untuk beberapa tindak pidana. Jadi sebetulnya nanti di KUHP baru itu kita tidak mengenal lagi yang namanya kejahatan dan pelanggaran. Yang hanya ada di 624 pasal KUHP baru itu hanya tindak pidana yang dikenal sebetulnya. Tapi orang kan secara luas, secara umum menilai, memahami perbuatan mencuri misalnya itu kejahatan, ya kan? Nah, itu tidak masalah seperti itu. Hanya pemahaman teoritisnya saja bergeser ke dalam aturan normanya di dalam KUHP baru nanti itu menjadi tindak pidana karena dia tidak menjadi 3 buku lagi, dari sudah digabung diformulasi menjadi satu sehingga hanya 2 saja, sehingga hanya 1 saja jadi tindak pidana. Jadi ada bab ketentuan umum, bab tentang tindak pidana. Karena sudah jadi satu kejahatan pelanggaran itu di dalam situ. Nah, jadi saya kira pemahaman tentang soal klinik hukum itu tidak jauh berbeda. Hanya saja sekarang itu kalau tidak salah, mungkin nanti bisa didalami di Pak Kasih Intel, hanya saja dalam bantuan hukum itu sekarang di Kemenkumham itu memberi keistimewaan melalui salah satu aturan untuk membantu masyarakat di klaster masyarakat bawah itu dengan jasa bantuan hukum cuma-cuma, free. Jadi ditanggung oleh negara. Ada gitu ya. Ya, ada ditanggung oleh negara. Bahkan di setiap kabupaten kota itu menyelenggarakan peraturan daerahnya, Mbak. Nah, jadi eksistensinya ada peraturan daerahnya untuk. Jadi jangan takut, jangan ragu-ragu masyarakat sampai level, katakanlah kasarnya ibarat di level bawah sekalipun, misal teman-teman yang ada jadi tukang beca, tukang ojek dan lain sebagainya, ketika mau konsultasi soal permasalahan hukum tidak apa-apa. Semua akses masyarakat untuk akses to justice itu harus dapat semuanya sebetulnya, ya kan? Iya, seharusnya ya. Harusnya memang harus dapat Di semuanya. masyarakat Hanya Jawa gitu ya. hanya kendalanya kan itu tadi kembali ke mindset yang disebutkan oleh Mbak Rini tadi. Apakah jangankan ketika sudah mereka mendengar hukum itu sudah ngeri, Iya. mau menjauhi begitu, ya kan? Padahal harusnya kita kadang-kadang sederhana sekali, Mbak, datang beberapa polisi lalu lintas ke wilayah mereka yang teman-teman ojol misalnya, ojol sudah ngeri nih, ngapain nih polisi lalu lintas datang, jangan-jangan nilang kami atau apa. Padahal mereka mau melakukan aktivitas yang lain, penyuluhan dan lain sebagainya, misalnya menerangkan soal aspek hukumnya, bagaimana berlalu lintas dan lain sebagainya. Nah, kadang ada penerimaan yang intersepsinya kadang keliru begitu. Ini contoh saja nih, Iya. Bang Dadi, Pak Ihsan. Kalau ada kecelakaan lalu lintas saja, Ya,
mau berdamai aja kah katanya, mau kita ke polisi, kan biasanya gitu tuh, Iya. Betul, betul. dibawa ke hukum. Nah, mereka lebih memilih berdamai karena ogah gitu berhadapan dengan hukum Artinya dari masyarakatnya. dari masyarakatnya. Padahal pemahaman tentang ini hukumannya ini pelanggarannya ini bisa jelas kalau kita melek hukum ya memang ya. Betul. Mhm. Nah ini tantangan juga nih buat mahasiswa ya. Ini memberikan efek yang luar biasa seharusnya kepada masyarakat juga. Biasanya kalau dari mahasiswa hukum sendiri terjun ke lapangan langsung untuk mempraktekkan ini, hal apa yang dilakukan? Eh, kalau saya terkait kebanyakannya legalitas sih. Lalu apabila terjadi konflik hukum, dia bingung mau kemana. Lalu di situ kita hadir di masyarakat, melakukan bagaimana mencari solusi dari konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Seperti itu. Pak Ihsan, kalau biasanya yang datang ke kejaksaan itu apa sih Pak? Kasus apa gitu? Berbagai macam tentunya. Kalau di bidang Datun karena dia memberikan fungsinya sebagai bantuan hukum pada masyarakat, tentunya berbagai macam, mulai lagi KDRT, kekerasan, atau nah ini juga informasi baru juga, kita juga punya kewenangan terkait dengan mencabut hak asuh anak. Nah ini pernah kita lakukan. Seorang anak menjadi korban kekerasan dari orang tuanya, dua-duanya. Nah ini kita gugat ke pengadilan, itu kita mencabut hak asuhnya. Hak asuh dari anak itu kita cabut. Nah ini salah satu bentuk proyek yang kita laksanakan gitu. Nah tadi juga menyambung tadi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi, bahwasanya rasanya juga pemerintah baik itu melalui kejaksaan, terus juga dari akademisi dan segala macamnya, dari masyarakat luas juga sudah maksimal juga memberikan informasi hukum itu sendiri. Seperti contohnya dari Kemenkumham misalnya tadi disampaikan juga sudah menyiapkan ini perangkat hukumnya di pengadilan. Jadi masyarakat yang nggak mampu bisa minta pendampingan secara cuma-cuma. Nah kami tegaskan lagi pelayanan yang kita berikan, baik itu kejaksaan, hukum dan HAM dan segala macamnya itu dalam bentuk pemerintah yang memberikan support kepada kita dibiayai oleh negara. Jadi apa yang kita lakukan kepada masyarakat luas itu cuma-cuma, tanpa ada pungutan sepeser pun. Jadi masyarakat diharapkan jangan ragu-ragu mempertanyakan atau ada yang mengalami permasalahan hukum, silakan ditanyakan kepada baik itu kejaksaan ataupun LBH lain. Karena kejaksaan ini bukan cuma kejaksaan tinggi loh. Ya. Di Kejati Kalsel aja ada 13 kejaksaan negeri. Dan semuanya itu melakukan tupoksi yang sama. Jadi bukan hanya kejaksaan tinggi. Kalau misalnya dia adanya misalnya di Kota Baru misalnya. Jadi pergi ke Kejaksaan Negeri Kota Baru menyampaikan apa permasalahan hukum yang dihadapinya. Misalnya tanahnya diambil ahli. Nah, ini tentunya juga kita bisa memberikan advice hukum, terus permasalahan seperti kendala-kendala, terus juga apa yang harus dilakukan gitu kepada masyarakat itu. Karena masyarakat kan karena ketidaktahuannya tadi yang disampaikan sama Bapak juga, akibat ketidaktahuannya bukan hanya faktor karena tidak percaya juga sama hukum, karena akibat ketidaktahuannya, terus juga mungkin ya Pak ya, ada oknum-oknum juga yang memanfaatkan suatu momen itu, sehingga timbullah itu wacana itu no viral no justice itu seperti itu. Nah itulah fungsi kita. Termasuk juga kita semua lah, ini kan podcast ini kan tentu kan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Tentunya bisa melakukan langkah-langkah yang tidak merugikan diri sendiri. Jangan juga seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, ada mencuri motor, pencurinya dapat, kita bakar. Nah itu kan bukannya menyelesaikan permasalahan, malah menimbulkan masalah baru. Iya, masalah kita belum selesai dengan kehilangan kendaraannya, kita bikin lagi masalah baru. Nah gitu. Nah ini mungkin perlu informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Nah kalau ini saya mau tahu dari versi bapak-bapak sendiri nih, apa sih dampaknya masyarakat apabila mereka tidak paham atau kurang paham tentang hukum?
yang hubungannya nanti ke stabilitas negara. Ya. Tuh, Pak? Pak Dadi gimana Pak? Pak Isan Pak atau Isan Mas dulu Gilang? atau Enggak, Oh, ya, mahasiswa Apa dulu deh. dampaknya? Mahasiswa dulu. Ya masih Gilang dulu, dong. oke. Dampak dari ini ya, dari ketidaktahuan masyarakat. Dampaknya tentunya sangat membahayakan apabila kita tidak mencari informasi lebih dari kejadian yang akan terjadi di terkait sengketa hukum. Nah, jadi peran mahasiswa dalam hal tersebut juga sangat penting. Jadi kita bukan cuma memberikan informasi, tetapi juga mahasiswa hukum itu juga melakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum, lalu dengan praktisi hukum, dengan akademisi hukum. Jadi lembaga bantuan hukum itu bukan hanya di dalamnya advokat-advokat saja, tetapi juga mahasiswa-mahasiswa hukum yang notabene-nya ingin menjadi pendamping apabila masyarakat membutuhkan advokasi seperti itu. Jadi penting Jadi ya memang. sangat-sangat penting informasi hukum yang didapatkan untuk masyarakat untuk menghindari atau mencari solusi yang bakalan terjadi di masa yang akan datang seperti itu. Kang Dadi gimana nih Bang? Ya, Dampaknya apa nih ke saya masyarakat? kira kalau masyarakat itu state aktor ya, tapi negara tuh perlu memberi peran yang luas untuk masyarakat bisa mendapat akses informasi tadi Iya. secara meluruh tentang hukum, karena efeknya tadi kalau dikaitkan dengan stabilitas negara, Mbak, apabila masyarakat itu sama sekali tidak mengetahui dirinya kemudian ternyata terjerat kepada pelanggaran hukum, maka ya jelas kacau. Misal hari ini masih ada radikalisme di sana, separatis masih ada di Papua, ya kan? Sehabis itu gangguan keamanan, ya kan, masih ada. Nah, selain itu adalah aliran-aliran fundamentalis keagamaan yang seolah-olah ekstrim, garis keras. Nah, itu akan menjadi bahaya, ya kan, menjaga stabilitas juga. Kalau kemudian kita tidak paham hukum, maka skenarionya akan berubah tuh menjadi terjerat ke pelanggaran, ya kan? Jadi luas Mbak sebetulnya, ya kan. Jadi ya dalam skala masyarakat hari ini sudah banyak banyak kemudahan sebetulnya untuk mengakses informasi ini. Ketika kalau hari ini di sektor pendidikan menengah, ekonomi menengah, handphone ini kan semuanya sudah rata-rata memiliki, maka informasi akan berseliweran nih di sini, terlepas dari informasi yang hoax ya, dan no viral, no justice tadi. Nah, jadi itu penting, tetapi dalam klaster di bawah akar rumput itu belum tentu. Nah, karena akses mereka yang terbatas, ya kemampuan mereka yang terbatas, itu sendiri yang mereka akan tidak akan terjebak dalam posisi tidak menyadari, tidak memahami hukum, kan? Nah, ya kan, kadang kan ya sebenarnya itu kalau kita melihat kejadian teroris di berbagai tempat itu kan sebetulnya mereka nggak kenal dengan terorisnya yang menyewa rumahnya, misalnya, yang menyediakan seolah-olah, tapi kan kena juga. Kena juga. Iya kan, kena juga. Paham, Nah, makanya itu tadi. Itulah. Jadi kita harus aware untuk melihat hal ini. Saya kira peran negara penting sekali sampai level terbawah, karena kalau kita mengandalkan masyarakat, saya kira kemampuan masyarakat terbatas, Mbak. Kalau negara itu menyeluruh, ya kan, menyeluruh tadi perangkatnya semua, mereka pemerintah memiliki akses
sampai bahkan kan sekarang ada kementerian apa desa tertinggal. Nah, terpencil, terluar, terpulau, ya kan? Dan saya menyaksikan sendiri sekarang perubahan-perubahan itu dinamis, Mak. Setelah saya balik dari Pegunungan Meratus itu luar biasa banyak sekali temuan-temuannya yang menjadi transformasi, ya kan? Untuk jadi perubahan itu. Saya kira itu yang penting. Ya, mungkin kita harus melihat dulu tujuan hukum itu apa sih. Tentunya kan untuk menjamin ketertiban, ketentraman masyarakat luas. Dengan tujuannya. Nah, maka dari itu ya salah satunya ya bentuk kita untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya penting sekali kita mengetahui hukum itu. Kalau kami, jargon kami itu di intelijen kalau sedang penyuluhan hukum, penerangan hukum itu kenalin hukum, jauhin hukuman. Nah, jadi Ya, kita kenalin betul, dulu betul. hukum itu. Jadi gimana kita mau menjauhi hukuman kalau kita sendiri tidak mengenali Ya. hukum. Betul, Pak. Nah, begitu. Terus juga ada beberapa kegiatan juga yang kita laksanakan. Tadi sudah saya sampaikan, kita melakukan jaksa masuk sekolah itu kan mulai dari usia dini itu. Pesantren, itu bentuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dari sejak dini mengetahui tentang hukum itu. Jangan sampai dia seperti sekolah aja, mungkin bukan hanya di luar sekolah yang ada tindak pidana. Di sekolah aja sudah mulai kita melihat itu beberapa seperti contohnya bullying, Ya. kenakalan-kenakalan remaja seperti narkotika. Ada beberapa perkara itu memang yang anak di bawah umur. Terus juga tawuran, geng motor dan segala macamnya. Makanya fungsi penerangan hukum itu sangat penting, Mbak. Kita laksanakan di semua lini, bukan hanya di daerah kota saja, tidak. Kalau kota mungkin tadi yang saya sampaikan, masyarakat sudah memiliki handphone, mungkin sudah bisa searching gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa masuk ke lini-lini yang tidak tersentuh? Ya. Seperti daerah-daerah terpencil, sekolah-sekolahan, pesantren, terus juga suku-suku tertentu yang memang terpencil gitu. Betul. Kalau suku anak dalam seperti itu. Ini bagaimana kita menyampaikan informasi ini? Iya. Ada beberapa program kita juga, kita melaksanakan kegiatan sepertinya. Seperti pengalaman saya pernah tugas di Kejaksaan Negeri Batanghari itu di Jambi. Kita bagaimana kita melegalkan suku anak dalam itu, karena selama ini suku anak dalam itu tidak memiliki legalitas. KTP aja nggak ada, Mbak. Jadi bagaimana dia bisa mendapatkan fasilitas dari negara, seperti contohnya fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan segala macamnya. Nah, ini kita kemarin berjuang nih bagaimana masyarakat suku anak dalam yang ada di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Batanghari itu mendapatkan legalitas. Legalitas dalam bentuk itu akte kelahiran kah, KTP kah, dan segala macamnya. Alhamdulillah, Mbak, kita berhasil walaupun melalui proses yang agak panjang sampai ke kementerian, sampai juga melibatkan bersama-sama dengan pemerintah daerah. Alhamdulillah pada saat ini masyarakat yang ada di Kabupaten Batanghari dalam hal ini suku anak dalam itu sudah memperoleh status kependudukannya, sehingga dia bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Warga negara Indonesia. Oke, baik, ini closing statement mungkin dari masing-masing narasumber di hari ini. Pak, secara singkat Pak, mungkin bagaimana masyarakat bisa mengakses layanan hukum Pak di Kejaksaan Tinggi Negeri Pak? Kalau Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan seluruh kejaksaan negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, jadi masyarakat bisa langsung datang ke kejaksaan negerinya dan langsung menyampaikan keperluannya untuk mendapatkan bantuan hukum, informasi hukum dan segala macamnya. Nanti langsung diarahkan ke bidang perdata dan tata usaha negara untuk mendampingi masyarakat tersebut. Oke, baik, Pak Dadi. Ya. Pesan kepada masyarakat Pak biar lebih melek hukum. Nah, ini jadi pada masyarakat ya, saya kira penting untuk mengetahui hukum dengan cara apapun, paling tidak ya bertanya kepada kepada aktor-aktor yang lebih mengetahui ya untuk di tingkat bawah sama sekali ya kan. Karena hari ini kan kita mengandalkan informasi pada masyarakat kelas akar rumput itu tentu dari peran aktor-aktor
tokoh-tokoh masyarakat, informasi kemudian dari Babin Kamtib, Mas atau Babinsa, kemudian juga perangkat desa. Nah, itu penting untuk masyarakat itu mengetahui untuk level akar rumput. Tapi untuk masyarakat perkotaan, saya kira literasi dan pengetahuan itu penting. Sekarang sudah ada teknologi canggih, tapi sekali lagi harus disaring informasinya. Disaring informasinya secara utuh, secara baik. Jangan sampai terjebak ke no viral, no justice, tapi kemudian viral, tapi belum tentu itu pelanggaran, lalu jadi penghakiman, ya kan? Maka akan mencemarkan nama baik, jadi bikin masalah lagi. Saya kira penting untuk dilakukan cross check, klarifikasi dalam segala hal literasi hukum yang positif, yang baik, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dedi. Ya. Kalau Mas Gilang, ini sebagai generasi muda ini ya, generasi muda yang bergelut di bidang hukum, ajakannya untuk para generasi muda lainnya untuk bisa tetap idealis nih tentang hukum, gimana nih Mas Gilang? Sebenarnya hukum itu tidak hidup jika tidak hidup di persidangan atau di perpustakaan saja, tapi akan hidup jika mahasiswa itu berkontribusi, memiliki program nyata bagi masyarakat untuk kebaikan atau tujuan kemanfaatan hukum itu. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Ini bapak-bapak narasumber, Mas Gilang juga, ada Pak Muhammad Ihsan, Koordinator Intelijen pada Asisten Bidang Intelijen di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ya Pak ya. Juga Pak Dadi Pahmanadi, akademisi. Pak Dedi, ya, oke. Direktur Klinik Hukum DF. Ini nanti dicari nih klinik hukumnya ya. Instagramnya ada? Instagramnya ada ya? Ini Instagram. di bawah ini gitu ya. Ada Mas Gilang juga, Gilang Fitri Hernawan. Ini mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum, S3 Hukum di ULM. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak-bapak dan Mas. Dan semoga melalui podcast ini juga kita bisa belajar untuk menyadarkan kita ya masyarakat, menyadarkan saya dan masyarakat gitu ya, untuk selalu melek hukum. Biar nanti apa tadi Pak? Kenali hukum, jauhi hukuman. Kenali hukum, jauhi hukuman. Nah itu. Sampai di sini dulu Coca-Cola, Kominda Kalsel Komunikasi Langsung. Saya Rini, sampai jumpa.